Upacara pengukuhan dan pelantikan PB Perpani masa bakti 2018-2022 dimulai. Ketua Umum KONI Pusat tiba di tempat upacara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan surat keputusan. Surat keputusan nomor 48 tahun 2020 tentang pengukuhan personalia Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia PB Perpani masa bakti 2018-2022. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mengukuhkan personalia Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia PB Perpani masa bakti 2018-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, menugaskan kepada pengurus sebagaimana dimaksudkan pada ketetapan pertama di atas untuk melaksanakan tugas organisasi sesuai tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Februari 2022. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2020. Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Ketua Umum Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Norman. Lampiran, susunan personalia Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia PB Perpani masa bakti 2018-2022. Pelindung, Menpora, Menko PMK, Mendikbud, Menparekraf, Menkes, Menak, Panglima TNI, Kapolri, Kejagung, Ketua KONI Pusat, Ketua KOI, Dewan Pembina, Dr. HC DRS H. Muhammad Yusuf Kala, Dr. HC Insinyur H. Suharso Monoarfa, Insinyur Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Anies Rashid Baswedan, Surya Dharma Paloh, Sofyan Wanandi, Dr. Sofyan Jalil, Cahyo Kumolo, Nadiem Anwar Makarim, Insinyur H. Nova Iriansah, DRS H. Yanut Tauhid Saadi, Saiful Huda, Insinyur Hatifah Saifudian, Teku Rifki Harsa,
Muhammad Nasir Jamil, Dr. Muhammad Kadafi. Dewan Kehormatan Utoyo Usman, Hayono Isman, Taufik Effendi, Siti Hediati Suharto, Keli Wirawan W. Widodo. Dewan Penasihat Dr. H.C. Ari Ginanjar Agustian, Komjen Purnawirawan DRS Nanan Soekarno, Dede Yusuf, Profesor Dr. Insinyur Johar Arifin Husin, Dr. H.M. Amir Uskara, H. Ahmad Baidowi, H. Saifullah Tamliha, H. Mahfudin Nigara, Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Agus Suryabakti, Letnan Jenderal TNI Tatang Sulaiman, Legend Purnawirawan TNI Marinir Muhammad Alvan Baharudin, Laksamana Purnawirawan Dr. H. Ade Supandi, Brigjen Polisi DRS Sumadi MSI, Dr. Insinyur H. Tarmizi Karim, Dr. Insinyur H. Surya Dharma, KH Muhammad Khalil Nafis, Dr. Sofyantan. Dewan Pakar Profesor Dr. Pil Januar Kiram, Profesor DRS Harsono MSI, Tomoko Suzuki, Densi Purna Irawan, Dr. Burhanuddin Lutfi, H. Ade Supriyadi, Tony France Kulit, Dewi Asmara Utoyo Usman, DRS Asep Sugumilar, Igusti MA Wisnu Mataram, Dr. Mugio Hartono MPD. Dewan Pengawas HM Husni SE, Hajah Desi Ratnasari, Eli Rahmat Yasin, H. Ilmiza Sa'aduddin Jamal, H. Musanif SE, DRS Aswar Taib MSI. Ketua Umum Iliza Sa'aduddin Jamal SE. Ketua Harian Insinyur Muhammad Hasanuddin Thoyib MM. Wakil Ketua 1 Tingkat Organisasi Tony Gatot Haryanto SH. Wakil Ketua 2 Bidang Pembinaan Dr. Alman Hudri MPD. Wakil Ketua 3 Perencanaan dan Anggaran H. Rusdi Masud SE. Wakil Ketua 4 Hukum, Humas dan Promosi M. Ihsan Ingratubun SE.SH. Sekretaris Jenderal Dr. Nya Amir MPD. Wakil Sekretaris Jenderal Ari Kuswiranto SE. Bendahara Umum Insinyur Izu Farhan Fadri MSc. Wakil Bendahara Umum Rio Parnando SE MKom. Kabiro Umum Insinyur Denvino MM MBA. Wakabit Biro Umum Marianus Budiono. Anggota Imam Santoso, Bayu Adi P, M. Rajab Indra Hakim Hasibuan. Kabiro Humas dan Promosi Asril Sadikin. Wakabit Humas dan Promosi Frans Watu. Anggota Laras Susianto. Imam Priyono STMM. Komotio Daulay. Kabit Organisasi Daerah dan Luar Negeri Hengki Freddy Sawaki SE. Wakabit Organisasi Invitar Fajar Putra SEAK SA. Wakabit Daerah Denny Arisandi MG. Hubungan Luar Negeri Stefanus Grandi. Anggota Beranjangan. Kabit Pembinaan Prestasi dan Tim Nasional Kolonel Infantri Wawan Erawan SE. Wakabit Pembinaan Prestasi Jimmy Lantang. Anggota Indri HP Kuncoro, Wahyu Hidayat. Wakabit Tim Nasional Iskandar Shah Ramdan Datau. Anggota Dr. Leane S. Manurung. Wakabit Kemaslahatan Devrizal SPD MPD. Kabit Pendidikan, Pelatihan, dan Pembibitan Wiryawan Richard Yohanes. Wakabit Pembibitan dan Pelatihan Nur Fitriana Saiman. Anggota Puryoto Yohana Citra Mahardika. Wakabit Pembibitan dan Pemanduan Bakat Dr. Saifuddin MPD. Anggota Saraswati SPD. Unggul Broto Warastro SPD. Kabit Data dan Analisa Statistik Prestasi Atlet Profesor Dr. Firman Sahdris MPD. Wakabit Data dan Analisa Statistik Prestasi Atlet H. Suherman SEMM.
Anggota Dedi Triharjanto SEMM, Yevilia Usman. Kabid Kesehatan Dr. Wanarani Aries SPKVR. Wakabid Psikologi Olahraga Yuanita Nasution. Anggota Kolonel Purnawirawan Dr. Ahmad Hussein SMA. Kabid Perwasitan Perlombaan dan Peralatan Ibnu Marwata. Wakabid Perwasitan Reno Sagita. Wakabid Perlombaan Ari Arkaria Pratama Putra SPD. Wakabid Peralatan dan Perlombaan Prayitno. Kabid Dana dan Usaha Andri Aswan Bebus MBA. Wakabid Dana dan Usaha Muhammad Ben Umar. Kabid Perencanaan dan Anggaran Fakhrul Shah Mega. Wakabid Perencanaan dan Anggaran Al-Muniza Kamal SSTP MSI. Kabid Hukum Hidayat Masyud SH MM. Wakabid Hukum M. Amin Said SH MHum. Anggota Dr. Henry Pandiangan, Tuti Sumarni SH. Kabid Sarana dan Prasarana Muhammad Fakri ST. Wakabid Sarana dan Prasarana Tatang Ferry Budiman. Selesai. Pengucapan janji prasetya. Saudara-saudara, pengurus besar Persatuan Panahan Indonesia, masa bakti 2022 banggakan. Sebelum secara resmi dikukuhkan dan saya ingin bertanya dan mendapatkan jawaban saudara sekalian. Apakah saudara untuk mengucapkan janji prasetya anggota bersedia? Selanjutnya ikuti. Saya berjanji bahwa saya senantiasa kepada negara Indonesia patuh dan taat kepada Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. dan Undang-Undang 45. Saya berjanji Bahwa saya senantiasa melaksanakan patuh dan taat kepada hukum serta anggaran dasar serta menjunjung tinggi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kode etik Olahraga Nasional Indonesia. dan kode etik Komite Olahraga Nasional Indonesia. Saya berjanji bahwa saya senantiasa bekerja atas dasar kehormatan dan kepentingan organisasi dengan segala ketulusan, semangat kebersamaan dan militansi dalam rangka mewujudkan prestasi olahraga nasional. Terima kasih. Dengan memohon rasa janji prasetya yang atas nama KONI, pimpinan KONI Pusat, saya mengukuhkan saudara-saudara besar Persatuan Panahan Indonesia di 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa bisa memberikan petunjuk, bimbingan dan
serta kepada kita sekalian dalam membangun prestasi olahraga nasional sebagai nilai kepada bangsa dan negara yang kita banggakan. Penyerahan bendera. Penandatanganan berita acara pelantikan. Sambutan Ketua Umum PB Perpani. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan salam olahraga. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hakama wa bil Ka'bati qiblata wal muslimin wal muslimati ihwana. Yang kami hormati Bapak Kemenpora RI atau yang mewakili Bapak Ketua Umum KONI Pusat beserta seluruh para pejabat jajarannya, Bapak Ketua Umum KOI beserta para jajaran atau yang mewakili, Bapak Ibu Ketua Umum Cabang Olahraga atau yang mewakili, Bapak Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Dewan Pengawas PB Perpani, wabil khusus hadir secara virtual Bapak Ari Ginanjar Agustian, Bapak Nanan Sukarnan, Bapak Johar Arifin, anggota DPR RI, Bapak Husni, anggota DPR RI, Bapak Kiai Khalil Nafis, Bapak Tarmizi Akarim, sahabat saya tercinta, Ibu Hajjah Desi Ratnasari, dan juga Pak Keli Wirwan Widodo, dan seluruh Bapak Ibu insan pers, baik media cetak, media elektronik, Ketua Umum Pemprov Perpani seluruh Indonesia, hadirin hadirat yang dirahmati Allah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah dengan tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas seluruh rahmat dan ridha-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini, walaupun secara virtual, untuk mengikuti acara pelantikan kepengurusan PB Perpani masa bakti 2020-2022. Salawat beserta salam kita panjatkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh insan perpanahan atas dukungan dan kepercayaannya kepada saya untuk menduduki posisi sebagai Ketua Umum PB Perpani. Kami berharap bahwa dukungan dari Bapak Ibu sekalian tidak hanya berhenti di situ, tapi mari bersama-sama kita mewujudkan organisasi Perpani yang berprestasi untuk negeri tercinta ini. Dan teristimewa, terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Bapak Ketua Umum KONI Pusat yang telah memberikan kesempatan dan terus mendukung kepengurusan PB Perpani.
Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa kondisi terakhir prestasi atlet PB Perpani pada ajang Asian Games 2018, tim nasional panahan Indonesia berhasil meraih 2 medali, yakni perak oleh Dianada Hairun Nisa dan perunggu oleh Rio Ega Agatha Salsabila. Selain itu, pada event SEA Games 2019, tim nasional panahan juga meraih 2 emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Artinya, prestasi tersebut telah memenuhi target yang diminta oleh National Olympic Committee atau NOC. Prestasi yang telah diraih tersebut adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan perjuangan kita bersama. Capaian tersebut jangan membuat kita lengah karena masih banyak tugas dan target besar lainnya yang harus kita perjuangkan bersama. Jika pada Olympic Games 1988 atlet panahan Indonesia berhasil meraih medali perak, maka Olympic Games di Tokyo 2021 nanti kita jadikan sebagai momentum untuk membangun tradisi perolehan medali dan prestasi. Bapak Ibu yang kami hormati, mewabahnya virus COVID-19 telah berdampak pada jalannya pelatnas, juga tertundanya berbagai event tryout. Pada tahun 2021 juga akan terjadi penumpukan event olahraga, dimulai dari Olympic Games pada bulan Juli, PON di bulan Oktober 2021, dan SEA Games di bulan November 2021. Berbagai kendala dan kondisi ini harus menjadi perhatian kita bersama, karena akan berkaitan dengan peak performance atlet timnas dalam pencapaian prestasi tertingginya. Untuk itu, mari rapatkan barisan, kita perkuat persatuan dan lahirkan berbagai solusi alternatif dan inovatif agar pembinaan timnas dapat terus berjalan dan mendapatkan hasil yang kita rencanakan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami pengurus PB Perpani masa bakti 2020-2022 memohon dukungan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, KONI, KOI, dan Pemprov Perpani serta seluruh pihak yang peduli dengan kemajuan olahraga Indonesia untuk dapat bersama-sama mewujudkan cita-cita besar kita dalam menoreh prestasi puncak panahan pada event Olimpiade 2021, SEA Games 2021, dan Asian Games 2022 agar sang saka merah putih dapat berkibar pada tiang yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Jayalah panahan Indonesia, Perpani berprestasi untuk negeri. Demikian dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wa afa minkum wastaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sambutan Ketua Umum KONI Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Yang saya hormati Menteri Pemuda dan Olahraga atau yang mewakili, yang saya hormati para ketua Dewan yang mendampingi pengurus besar Perpani, yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Perpani, Ibu Elisa Saaduddin Jamal, beserta seluruh pengurus. Yang saya hormati peserta dan undangan sekalian. Pertama-tama, mengawali pelantikan ini, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Perpani masa bakti 2018-2022. Selaku Ketua Umum KONI Pusat, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PB Perpani yang telah memberikan usulan untuk melakukan pelantikan dan pengukuhan pengurus ini secara virtual. Di dalam kondisi yang kita hadapi saat ini, saya rasa kegiatan organisasi seperti ini tetap harus dilaksanakan.
dan tidak ada hal yang bisa menunda pelaksanaan pelantikan ini, sehingga alhamdulillah koordinasi yang baik antara KONI Pusat dan PB Perpani, kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pengurus PB Perpani maupun pengurus KONI Pusat yang telah memungkinkan berlangsungnya acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selaku Ketua Umum KONI Pusat, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kelik Wirawan Widodo atas dedikasi dan pengabdiannya dalam membina para atlet panahan Indonesia di masa kepemimpinannya. Selanjutnya, saya juga mengucapkan selamat kepada Ibu Elisa Saaduddin Jamal, Ketua Umum terpilih PB Perpani masa bakti 2018-2022. Saya yakin di bawah kepemimpinan Ibu Elisa Saaduddin Jamal dapat melanjutkan prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh pengurus sebelumnya. Seperti telah dikatakan oleh Ketua PB Perpani tadi, saya selaku Ketua Umum KONI Pusat juga mengharapkan agar tradisi medali pada Olimpiade juga bisa kembali dipersembahkan oleh atlet-atlet panahan Indonesia. Apabila pada Olimpiade di Korea pada tahun 1988, para atlet panahan Indonesia bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia, mengapa pada Olimpiade yang akan datang kita tidak bisa? Dari hasil yang dicapai, baik itu pada Asian Games maupun SEA Games yang lalu, saya optimis dengan pola pembinaan yang benar, dengan koordinasi komunikasi yang baik antara pengurus PB Perpani, pelatih, dan atlet Indonesia, tidak mustahil bahwa di Olimpiade Tokyo nanti atlet panahan Indonesia akan mempersembahkan medali untuk bangsa dan negaranya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait pembinaan olahraga di tengah kondisi pandemi seperti ini, kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Dengan komunikasi yang baik, latihan secara mandiri yang dilakukan oleh atlet-atlet, tentunya akan tetap mencapai sasarannya. Disinilah peran komunikasi antara pelatih di bawah bimbingan para pengurus dengan para atletnya, sehingga tidak ada alasan prestasi kita turun terlalu jauh dalam kondisi yang seperti itu. Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Ibu Elisa beserta seluruh pengurus untuk melaksanakan amanah membina prestasi atlet-atlet panahan Indonesia melalui tata kelola organisasi PB Perpani yang baik, sehingga saudara-saudara akan menjadi bagian yang selalu membuat rakyat Indonesia bangga pada prestasi atlet-atletnya. Saya ucapkan selamat bertugas, jangan pernah puas untuk berkarya demi negara yang kita cintai bersama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih. Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga yang terhormat Dr. Haji Zainuddin Amali SEMSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Yang sama-sama kita hormati, Ketua Umum KONI Pusat,
Bapak Marsiano Norman, serta seluruh jajaran pengurus KONI yang hadir pada kesempatan pelantikan ini. Juga yang saya hormati Ketua Umum PB Perpani yang baru periode 2018-2022, Ibu Elisa Saaduddin Jamal, serta seluruh pengurus yang baru saja dikukuhkan oleh Ketua Umum KONI Pusat tadi. Juga tadi disampaikan hadir yang terhormat Bapak Nanan Soekarna, kemudian Pak Ari Ginanjar, dan juga Mas Klik, mantan Ketua Umum yang lalu. Kemudian tadi saya lihat dari secara virtual ada juga beberapa anggota DPR RI, karena Ketua Umumnya dari DPR, dia ngajak teman-teman di DPR, ada Mbak Dewi Asmara dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan para pengurus daerah Perpani yang hadir pada kesempatan pelantikan atau pengukuhan pengurus 2018-2022 ini. Hadirin sekalian, tentu kami mengapresiasi, pemerintah menyampaikan apresiasi kepada KONI Pusat dan pengurus PB Perpani di tengah-tengah pandemi Corona seperti sekarang ini yang kita alami, tetap melaksanakan kegiatan organisasi walaupun dalam situasi yang berbeda. Acara pelantikannya dari pelantikan yang dalam kondisi yang normal. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada Ibu Elisa dan teman-teman pengurus lainnya. Kepengurusan sekarang ini untuk periode sampai 2022, bagaimana yang tadi dibacakan SK-nya. Nah, ada satu hal yang sering kita lupakan. Nah, ini saya ingin ingatkan kepada teman-teman para pengurus Perpani, namanya adalah Persatuan Panahan Indonesia. Ya, jadi harus sering diingat bahwa organisasi ini namanya persatuan. Kita melihat di berbagai organisasi olahraga kita, walaupun ada kata persatuan di situ, tetapi dinamika perselisihan internalnya juga luar biasa. Nah, saya berharap karena ini ketuanya perempuan, ya, Bu Elisa dari Komisi 10 DPR RI, mudah-mudahan sampai akhir kepengurusan nama persatuan itu tetap dijaga dan diimplementasikan di dalam kehidupan berorganisasi sehari-harinya. Jadi pengurus besar Persatuan Panahan Indonesia. Jangan sampai persatuan berganti menjadi pertengkaran atau yang sedih-sedihnya, sehingga harapan Ketua Umum KONI Pusat tadi untuk mencapai prestasi, harapan dari Ketua Umum Perpani untuk bisa meningkatkan prestasi akan sulit tercapai kalau kondisi kepengurusannya selalu bergolak, selalu ada perselisihan dan lain sebagainya. Ini perlu saya sampaikan di awal masa kerjanya Ibu Elisa dan teman-teman, karena tidak sedikit KONI harus mengatasi itu. Bahkan sampai sekarang ada kepengurusan yang ganda, bahkan ada yang 3. Nah, saya minta Perpani 1 yang dipimpin oleh Ibu Elisa, terus sampai berakhir masa kepengurusannya 1 kepengurusan. Sanggup ya, Ibu Elisa dan teman-teman? Ya, ini pesan. Mohon izin Pak Ari Ginanjar, ini pesan sekaligus nasihat. Nah, kalau dilihat dari susunan organisasi yang disampaikan, dibacakan SK-nya, ini luar biasa. Mungkin tidak ada organisasi cabur yang para pengurusnya baik, dewannya banyak. Ada dewan pakar, dewan penasehat, dewan lainnya. Bahkan di situ ada mantan wapres, para menteri, dan purnawirawan TNI dan Polri. Ini luar biasa. Saya kira selama saya mengikuti pengukuhan,
ya sejak saya menjadi menteri, inilah organisasi yang banyak pendukungnya. Maksud saya, kalau sudah banyak yang mendukung begini, Ibu Elisa nggak akan kesusahan menjalankan roda organisasi. Bisa jadi dalam perjalanannya tidak perlu Kementerian Pemuda dan Olahraga lagi untuk urusan-urusan yang biasa kita urus itu. Karena sudah sangat lengkap dalam organisasi, tetapi itu tetap menjadi kewajiban kita dari pemerintah. Maka tadi saya setuju dengan pesan terakhir dari Ketua Umum KONI Pusat, Pak Marsiano, tata kelola organisasi itu penting. Jangan kita beralasan karena ini organisasi keolahragaan, yang penting prestasi. Soal tata kelolanya tidak begitu menjadi penting. Nah, saya minta untuk PB Perpani dan seluruh pengurus daerah, tata kelola organisasinya harus makin baik. Karena apa? Karena kalau ada cabang olahraga yang tata kelolanya tidak baik, itu menjadi beban di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Karena dana bantuan, dana hibah yang disalurkan kepada cabur-cabur, itu masuk di dalam DIPA-nya Kemenpora. Maka kalau tidak beres di cabur, pasti itu akan menjadi beban Kemenpora. Sebagai informasi pada Ketua Umum dan para hadirin sekalian, kami sekarang ini menempatkan program prioritas adalah pengelolaan atau pembenahan tata kelola di Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik secara internal dan juga sampai kepada organisasi-organisasi cabang olahraga. Alhamdulillah, beberapa bulan saya berada di kementerian ini, nilai reformasi birokrasi yang tadinya di angka 60 sekarang naik menjadi 65. Target saya harus menjadi 80 selama saya memimpin kementerian ini, sehingga image yang miring di luar tentang kementerian ini mulai perlahan-lahan kita hapus, tetapi bukan dengan kita membantah atau melawan dengan kata-kata, tetapi dengan kinerja dan komitmen kita. Kepatuhan terhadap LHKPN. Alhamdulillah ini yang pertama Kemenpora mencapai 100%. Sebelumnya untuk 50% aja susahnya setengah mati. Tetapi dengan komitmen dan kinerja kita, LHKPN 100% seluruh yang wajib untuk melaporkan harta kekayaan penyelenggara negaranya 100%. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan dan dalam beberapa hari ke depan kita menunggu hasil audit dari BPK. Nah, hasil audit BPK di samping keuangan Kemenpora juga akan tergantung dari keuangan cabur-cabur. Nah, saya minta kepada Perpani untuk berbenah dan melakukan hal yang terbaik untuk good governance, untuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan tata kelola di lingkungan organisasi. Ini penting karena kita tidak akan mungkin mendapatkan prestasi yang gemilang kalau tata kelola organisasinya juga tidak baik. Maka ini harus kita perlahan-lahan dan jangan khawatir Ibu Elisa dan teman-teman tidak sendirian. Kami dari Kemenpora selalu akan mendampingi apabila ada kesulitan-kesulitan, khususnya administrasi. Karena ini rata-rata menjadi keluhan dari organisasi cabang olahraga, tidak terbiasa dengan tata kelola administrasi sesuai dengan apa yang diminta oleh BPK. Nah, kami minta sejak awal, mumpung ini masih awal, Ibu Elisa, Ibu Ketua Umum, kita benahi itu. Selanjutnya akan jalannya enak. Nah, kemudian soal prestasi. Saya sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden untuk membuat klasifikasi atau prioritas cabang-cabang olahraga mana yang harus kita targetkan untuk Olimpiade. Karena prestasi olahraga kita ukurannya adalah Olimpiade. SEA Games, Asian Games adalah sasaran antara kita, kalau di nasional adalah PON. Maka berapa perolehan kita di Olimpiade, itulah yang menjadi ukuran kita. Panahan sudah pernah berjaya tahun 88 maksud saya. Ini harus bisa dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Nah, cabang olahraga
panahan ini termasuk yang di dalam catatan kami yang kita prioritaskan untuk kita lebih seriusi menuju Olimpiade. Sebagai informasi kepada Ketua Umum dan para hadirin sekalian, sekarang di masa pandemi Corona ini, karena kegiatan-kegiatan lapangan kosong, maka saya dan teman-teman di Kementerian Pemuda Olahraga sekarang ini sedang menyusun grand design dan peta jalan atau roadmap tentang keolahragaan kita. Insya Allah kalau sudah rampung, pasti kita akan adakan public hearing bersama Ketua Umum dan para pengurus cabur yang lain, serta para stakeholder keolahragaan. Tanpa grand design, tanpa peta jalan yang benar, kita tidak akan mungkin mencapai prestasi olahraga kita. Nah, mudah-mudahan itu bisa tercapai dan panahan menjadi salah satu yang kita harapkan di samping ada cabang olahraga bulu tangkis dan lain-lain, tetapi panahan saya sudah masukkan dalam kategori prioritas untuk masuk ke cabang yang kita harapkan berbicara di Olimpiade. Nah, hadirin sekalian, saya kira semangat Ketua Umum yang baru ini kita perlu apresiasi dan mudah-mudahan ujiannya di Olimpiade yang harusnya tahun 2020 sekarang bergeser ke 2021 di Tokyo. Apalagi 2021 selain Olimpiade juga ada SEA Games yang akan dilakukan di Vietnam. Nah, kita konsentrasi Ibu Elisa ke Olimpiade, maka seperti apa bentuknya tentu para pengurus, para pelatih dan semua yang berkecimpung di bidang panahan sudah harus mempersiapkan bagaimana perencanaan untuk pelatnas, bagaimana perencanaan untuk tryout, dan berbagai hal dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Apakah itu memungkinkan atau tidak, tolong segera buat perencanaannya. Karena apa? Karena jangan kita menunggu sampai pandemi Corona ini berakhir. Berbagai pandangan para ahli, bahkan vaksinnya itu baru akan ditemukan akhir tahun 2021. Bayangkan kalau Perpani baru mau bergerak dengan perencanaan dan langkah-langkah taktisnya setelah pandemi ini selesai, saya kira kita akan ketinggalan. Kita harus membiasakan diri hidup dengan suasana yang baru, tatanan sosial yang baru, yakni pandemi Corona ini sama seperti kita awal-awal mengalami malaria, kita awal-awal mengalami demam berdarah. Sampai hari ini malaria dan demam berdarah tetap ada, tetapi tidak mengganggu aktivitas kita. Nah, saya membayangkan Corona ini juga akan mirip-mirip seperti itu. Jadi setelah pengukuhan ini segera bergerak dan mudah-mudahan Perpani akan menunjukkan prestasinya di Olimpiade tahun 2021 di Tokyo nanti. Kepada Mas Klik dan teman-teman pengurus yang lalu, pemerintah mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas berbagai hal, baik prestasi maupun yang di luar itu yang telah dicapai, yang telah menjadi sumbangsi bagi bangsa dan negara. Dan walaupun sudah tidak dalam kepengurusan, Mas Klik dan teman-teman tetap harus berkontribusi kepada kemajuan panahan kita. Dan juga kepada Ketua Umum KONI Pusat, Pak Marsiano Norman, yang tidak lelah-lelahnya memberikan semangat kepada cabang-cabang olahraga. Saya kira tentu pemerintah mengapresiasi Pak Marsiano, dan kita segera akan berkoordinasi bagaimana menyiapkan hal-hal yang harus kita lakukan di beberapa bulan ke depan. Kita akan mengikuti perkembangan dari penanganan pandemi Corona ini dari gugus tugas dan pemerintah, dan saya kira kewajiban kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang ada pasti akan menjadi habit kita atau kebiasaan baru kita pada kehidupan normal yang baru nanti. Sekali lagi, selamat kepada
Ibu Ketua dan para pengurus, serta para dewan-dewan yang telah hadir dan dikukuhkan, dan juga kepada Ketua Umum KONI, terima kasih yang mewakili Ketua Umum NOC, KOI, dan cabang-cabang olahraga, terima kasih atas kebersamaan dalam pengukuhan ini. Akhirnya, karena sebentar lagi menjelang perayaan Idul Fitri, saya atas nama pribadi maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga menyampaikan selamat merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah yang sebentar lagi akan kita rayakan. Bagi mereka yang merayakan, walaupun dalam situasi pandemi corona seperti ini, kita tetap harus bersabar, tetapi dalam kesabaran itu kita harus tetap punya harapan dan optimisme. Ibu Ketua Umum harus menyebarkan sikap optimisme kepada seluruh pengurus, baik di pusat maupun di daerah. Itu saja hal yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sekali lagi selamat bekerja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, malah kita menyatakan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita harapkan mendapat ridho darinya. Kami akan membacakan doa dalam ajaran Islam. Bagi agama lain mohon berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau letakkan janji di jiwa kami. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk memenuhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau luangkan kami di dalam kebersamaan. Satukanlah hati kami dan berikan makna dalam kebersamaan ini. Jadikanlah perjumpaan kami sebagai karunia-Mu. Jadikanlah kebersamaan kami untuk mencapai ridho-Mu. Jadikanlah kesatuan hati kami menjadi kekuatan dalam mengabdi kepada-Mu, dalam menunaikan tugas, membangun prestasi olahraga bangsa yang Engkau embankan. Ya Allah, dengan kasih-Mu maafkan kami, dengan ilmu-Mu cerdaskan kami, dengan rahmat-Mu penuhi cita-cita kami, dengan kuasa-Mu jayakan organisasi kami. Engkaulah pencurah anugerah yang berlimpah, pemberi karunia tak terkira, penguasa hati, pemilik segala isi dunia. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mars Patriot Olahraga. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Upacara selesai. Dilanjutkan dengan foto bersama. Persiapan
Salam olahraga. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pengukuhan dan pelantikan PB Perpani Masa Bakti 2018-2022. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.